Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Jarwo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya. Yang pertama kita akan membahas sejarah wayang, kedua seni musik, yang ketiga sejarah gamelan. Yang pertama sejarah wayang. Jadi wayang itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu ayangan atau bayangan, yaitu pertunjukan yang melalui bayangan boneka di balik layar kain atau kelir yang diiringi dengan gamelan. Yang kedua ada sejarah perkembangan wayang. Jadi pertama, pada zaman prasejarah kurang lebih 1500 sebelum Masehi, wayang diperkirakan sudah ada sejak masa animisme dan dinamisme sebagai sarana upacara atau memuja roh leluhur atau hyang. Lalu yang kedua, zaman Hindu Buddha abad 9 sampai 15 Masehi, wayang memakai cerita Ramayana dan Mahabharata seperti pada prasasti Kuti dan Belitung menyebut istilah mawayang. Pada masa ini wayang digambarkan pada daun lontar yang menjadi cikal bakal wayang beber. Yang ketiga, pada zaman Islam abad 15 sampai 16 Masehi, Wali Songo terutama Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk dakwah menyebarkan agama Islam dan mengubah bentuknya menjadi wayang kulit. Dari sinilah lahir wayang kulit Purwo. Yang terakhir, zaman Mataram hingga sekarang, wayang terus dikembangkan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, melahirkan berbagai jenis wayang seperti wayang golek, wayang wong, dan wayang madya. Jenis-jenis wayang yang pertama ada wayang kulit. Wayang kulit terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang dimainkan di balik layar. Ceritanya diambil dari Mahabharata dan Ramayana. Kedua ada wayang golek. Wayang golek ini bentuknya seperti boneka 3 dimensi yang sangat populer di Jawa Barat. Lalu ada wayang wong. Wayang wong itu dimainkan oleh manusia langsung yang menggunakan properti seperti tokoh yang diperankan. Yang keempat, wayang beber. Wayang beber adalah wayang yang digambar pada kain atau kertas yang digulung dan dibuka saat pertunjukan berlangsung. Selanjutnya ada wayang klitik, terbuat dari kayu pipih yang menceritakan sejarah atau babat tanah Jawa. Lalu wayang gedok mirip wayang kulit, namun ceritanya diambil dari Panji atau cerita raja-raja Jenggala. Lalu wayang madya, wayang yang diciptakan Mangkunegaran IV, lanjutan dari cerita wayang Purwo dan wayang gedok. Lalu ada wayang suket. Wayang suket ini terbuat dari rumputan kering yang biasanya digunakan untuk dolanan bocah atau alat peraga dongeng. Yang terakhir ada wayang suluh. Wayang suluh digunakan untuk sarana penyuluhan atau sarana informasi masyarakat. Selanjutnya ada pengakuan dunia. Pada tahun 2003, wayang telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari Indonesia karena nilai filosofis dan budayanya yang sangat tinggi. Selanjutnya bab seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan media bunyi baik vokal manusia atau dari internal maupun instrumen atau eksternal yang diatur berdasarkan unsur-unsur pokok seperti irama, melodi, harmoni, tempo, dan dinamika. Lalu selanjutnya unsur-unsur seni musik. Unsur seni musik antara lain ada melodi atau rangkaian nada yang membentuk lagu. Lalu ada irama, pola cepat lambat dan panjang pendek bunyi. Lalu ada harmoni, gabungan beberapa nada yang selaras. Tempo, cepat lambatnya lagu. Dinamika, keras atau lembutnya bunyi. Tangga nada, urutan nada dasar lagu, dan timbre, warna atau ciri khas bunyi. Lalu ada jenis musik. Jenis musik ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis musik modern dan tradisional. Jadi seni musik modern
adalah musik yang tidak terikat pada daerah tertentu dan cenderung dipengaruhi oleh teknologi modern seperti hip hop, jazz, dan rock and roll. Lalu musik tradisional. Musik tradisional ini musik yang lahir dan berkembang di daerah tertentu seperti musik daerah, keroncong, Melayu, dan dangdut. Selanjutnya bab sejarah gamelan. Jadi gamelan sendiri adalah ensemble musik tradisional yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Jawa selama berabad-abad. Sejarahnya mencakup perpaduan antara mitologi lokal, pengaruh agama, dan perkembangan artistik di lingkungan keraton. Menurut mitologi Jawa, gamelan ini diciptakan oleh Sang Hyang Guru pada era Saka. Pada waktu itu beliau menciptakan gong untuk memanggil para dewa. Lalu menurut etimologi, gamelan berasal dari bahasa Jawa yaitu gamel yang berarti memukul atau menabuh. Pada sejarah perkembangan gamelan. Pertama, pada zaman Hindu Buddha terdapat relief gamelan pada candi Borobudur pada abad ke-8 yang menampilkan alat musik petik dan pukul sebagai cikal bakal gamelan modern. Lalu pada era Majapahit, gamelan mulai terbentuk seperti sekarang dan menjadi bagian penting dalam upacara keraton. Lalu pada era penyebaran Islam, Wali Songo terutama Sunan Bonang menggunakan gamelan untuk dakwah dan mengembangkan instrumen bonang. Ya, saat ini gamelan masih digunakan dalam tradisi sekaten. Selanjutnya ada perbedaan antara laras slendro dan laras pelok. Slendro memiliki 5 nada yaitu ji, ro, lu, mo, nem dan memberikan suasana yang ceria dan lincah. Biasanya dipakai dalam pertunjukan wayang kulit di malam hari. Lalu ada laras pelok. Laras pelok memiliki 7 nada yaitu ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi yang memberikan kesan khidmat, agung, dan tenang. Lalu ada instrumen. Pertama ada pemangku irama yaitu kendang sebagai pengatur tempo dan durasi permainan, dan insertam sebagai tanda mulai atau berakhirnya sebuah permainan. Lalu ada pembawa melodi utama, saron, damung, dan selentem yang memainkan nada pokok atau dasar lagu. Lalu ada penghias melodi yaitu bonang, gender, dan gambang yang memberikan variasi dan tekstur nada yang lebih kompleks. Lalu pemangku lagu, rebab, dan suling yang menjadi pemimpin melodi dengan karakter suara yang lembut. Lalu penjaga struktur, gong, kenong, dan kempul sebagai penanda transisi dan siklus bagian lagu. Lalu yang terakhir pengakuan dunia. Pada tahun 2021, UNESCO secara resmi menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dunia karena nilai estetik dan filosofinya yang sangat mendalam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.